bagaimanapun laki-laki sudah ditakdirkan lebih kuat dari perempuan. Maka salah satu bekal ketika kita ingin menikah adalah rasa tanggung jawab. Ya, yang namanya makmum kan bagaimana imam, begitu kan? Yang namanya makmum gak akan mengucapkan amin ketika imam belum mengucapkan waladhdallin. Coba tes. Waladhdallin. Amin. Kira-kira kalau makmum udah amin duluan tapi imamnya belum waladhdallin nih makmum apa namanya? Makmum PA. Udahlah Gigi. Gigi nggak usah bete-bete terus. Ya pasti. Raffi biarin aja, kita doain aja Raffi ya. Doanya apa coba doanya? Biar hatinya terbuka. Amin. Nakal lagi. Nggak ngecewain Gigi. Amin. Nah lebih pas lagi nih. Ada sahabat saya Ustadz Zaki Mirza. Ustadz. Siap. Nih pas banget Pak Ustadz. Gimana? Tolong nih ini pada dibikin tobat Pak Ustadz. Gigi kadang lagi bete Pak Ustadz. Biar tenang enakan sih kita denger yang adem-adem Pak Ustadz. Ustadz, Pak Ustadz. Karena kita kasih dulu sedikit nasihat lah biar dia sama saya semakin sayang gitu Pak Ustadz. Rapi sering-sering main ke gedung MPR, di depannya banyak tukang kaca. Harusnya lu yang banyak nasihatin. Jadi memang ceritanya ada apa nih? Iya, mereka kan biasalah Pak Ustadz anak muda zaman sekarang. Masalah janji Pak Ustadz, masalah janji. Bisa nggak ya saya nggak tepatin janji, padahal Nggak tepatin meleset aja, janji. meleset hari doang. Janji Selasa, ada tepatin hari Rabu, kan cuma dikit doang. Tapi, Masalah janji. yang masalah meleset itu biasanya janji jam 7, meleset ke jam 7 lewat 10, denger enak ya. Dia janji hari Rabu, ditepatinnya Kamis datangnya. Gimana Sama sih Pak? halnya dengan kita ada jalan kelebihan, kita putar balik kan sama-sama aja Pak Ustadz. Iya, yang penting Raffi tanggung jawab. Sama lah. Nah, Pak Ustadz gimana caranya coba supaya jadi orang tuh bisa sabar terus tuh gimana tuh Pak Ustadz? Oh, dan intinya bisa menepati janji gitu Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya duduk Pak Ustadz ya, Pak Ustadz diri aja. Oh gitu. Nah. Hamdan wa syukran lillah. Segala rasa puji, seluruh kalimat syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman li Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa mengiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti punya tanggung jawab masing-masing, betul nggak? Betul. Ketika menikah, tanggung jawabnya lebih berat daripada ketika jomblo. Jomblo paling mikirin diri sendiri aja udah puyeng. Apalagi mikirin orang lain. Makanya sering galau, resah, bimbang tak terarah. Ujung-ujungnya bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika sudah punya pasangan, maka harus sudah bertanggung jawab. Inilah bagian dari resiko. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena bagaimanapun seorang perempuan itu adalah makmum bagi imamnya. Imamnya siapa? Laki-lakinya. Laki-laki. Suami. Jadi yang namanya suami itu harus tegar. Harus semangat. Harus jelas statusnya bahwa dia laki-laki. Jangan sampai cuma badannya doang laki, tapi tanggung jawabnya perempuan. Ngondek dong kalau gitu ya. Banyak nih Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Badannya laki, tapi cengeng. Tapi cuca. Ketika ada masalah, stres sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimanapun laki-laki sudah ditakdirkan lebih kuat dari perempuan. Maka salah satu bekal ketika kita ingin menikah adalah rasa tanggung jawab. Ya, yang namanya makmum kan bagaimana imam, begitu kan? Yang namanya makmum gak akan mengucapkan amin
ketika imam belum mengucapkan waladhdallin. Coba tes. Waladhdallin. Amin. Kira-kira kalau makmum udah amin duluan tapi imamnya belum waladhdallin nih, makmum apa namanya? Makmum PA. Makmum yang nggak tahu aturan. Maka begitulah perempuan bagaimanapun takdirnya ingin dibimbing oleh seorang laki-laki. Makanya seorang laki-laki harus memberikan kedamaian. Dari sisi apa? Dari sisi tanggung jawab. Contohnya yang cari uang suami apa istri? Suami. Saya tanya sama ibu-ibu. Istri juga, Pak. Nah, tuh yang ini. Nggak adil gitu. Secara konteks umum begini, yang cari uang suami, yang ngabisin uang siapa? Istri. Itu istri benar. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Coba lihat matahari. Matahari punya tanggung jawab. Menyinari seisi alam ini. Bulan punya tanggung jawab. Pepohonan punya tanggung jawab. Alam ini punya tanggung jawab. Maka semua punya tanggung jawab. Kita sebagai laki-laki, tanggung jawab kita adalah bagaimana melindungi wanita. Tidak hanya dari sikap, bahkan perkataan tutur kata kepada wanita terutama istri itu harus selembut mungkin. Makanya Rasul manggil istrinya kan begitu lembut. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Pokoknya kalau sudah ngomongin romantisme Rasul, wah tidak ada habisnya. Rasul ketika Aisyah diberikan tugas oleh Rasulullah untuk memisahkan gandum yang kering dengan yang basah, tiba-tiba Aisyah tertidur. Rasul pulang dari masjid ngelihat Aisyah tertidur. Marah apa enggak Rasul? Enggak. Rasul lihat Aisyah tertidur, kemudian Rasul dekati kepala Aisyah, dibelai rambutnya, dikecup keningnya. Rasul bilang, "Beb." Ya ini kan anak sekarang begitu iya. Bang. Kalau bahasa sekarang gitu. Bahasa begitu. Nah, sayang, kenapa engkau tertidur? Aisyah belum terbangun. Diambil badan Siti Aisyah. Kemudian digotong, dibawa ke kamar. Ditaruh di atas tempat tidur Aisyah. Dengan pelan-pelan kemudian dikecup pipinya. Allahu Akbar. Saya juga model begitu alhamdulillah. Kalau istri saya tertidur, saya gotong badannya. Taruh. Saya tublekin kalau gitu. Enggak, artinya inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang wanita sangat berharap kepada suaminya, maka suami harus menjadi pelindung dari semua sisi. Tidak ada keindahan yang paling terindah bagi seorang wanita kecuali di saat dia mampu menjadi makmum bagi suaminya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul, ternyata kalau mau cari jodoh yang paling pertama lihat tanggung jawab apa tidak. Tanggung jawab tidak hanya sekedar mencari nafkah, bahkan dalam urusan berjanji pun harus tanggung jawab. Mudah-mudahan kalaupun Bang Raffi khilaf, ini bukan karena ingkar janji, tapi semata-mata karena lupa, walaupun lupa sampai 3 hari tadi ya. Kita doakan mudah-mudahan. Nah, Aku kalau gitu lebih mau menepati janji lagi deh. Aku minta maaf ya Nagita, aku sayang kalau aku emang. Kewajiban cowok itu minta maaf. Yang paling berat itu ngasih maaf. Kira-kira Nagita berat hati nggak ngasih maaf? Enggak, udah dimaafin, gak usah minta maaf juga. Kita doakan mudah-mudahan kelak menjadi pasangan dunia akhirat. Amin. Siap kan jadi pasangan dunia akhirat? Masya Allah. Oh, Baik. nah kita insya Allah siap. Raffi siap? Bagaimana Raffi? Lo yang ditanya. Lo ditanya nengok ke belakang. Baik, itu saja.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tapi bermanfaat untuk kita semua. Tapi ingat, tanggung jawab terbesar kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita adalah titipan. Suatu saat, apapun yang ada di dunia ini yang dititipkan kepada kita akan diambil oleh yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang lain, jangankan harta, jangankan jabatan, bahkan nyawa yang dititipkan di dalam jasad suatu saat akan kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enakan gigi ada, tenang. Tiap hari harusnya ada nih Pak Ustadz nih. Maafin aku ya Nagita. Kamu janji akan Aku janji tidak akan mengingkari janji aku lagi. Iya. Aku jadi malu. Udah. Sekarang ada info. Sekali lagi makasih Pak Ustadz ya. Siap, Bang, siap. Ada info yang mau disampaikan nih sama Ayu Dewi. Ayu Dewi mana ya? Bang, Hah? sini bang.